Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami sekarang datang ke hadapan Engkau. Hati kami Tuhan ingin mendapatkan ajaran dari firman Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, supaya kami dapat mengerti dan melaksanakan dan diberkati Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, tolong hamba Engkau kekurangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan lagi. Dan hari ini kita akan meneruskan dari kitab Yesaya pasal yang ke-53. Bisa kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 1 sampai dengan 12. Ini adalah hamba yang menderita bagian 2. Ini sebetulnya jadi satu dengan kitab Yesaya pasal 52 ayat 1 sampai dengan 15. Kalau teman-teman memiliki Alkitab TB2, bisa dilihat ini pasal yang 52 sampai dengan 15 dan 53 itu nyambung, nggak ada jaraknya. Jadi nyambung jadi satu, kalau yang lain itu ada perbedaan bab, itu selalu ada jaraknya, ini nggak ada. Jadi menunjukkan satu kesatuan. Nah, kita akan melihat di kitab Yesaya 53 ayat 1, 12 ini dibagi menjadi 2, yaitu Yesaya ayat 1 sampai dengan 9 dan 10 sampai dengan 12. Saya akan bacanya per bagian. Mari kita membaca bersama-sama Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 9. Kita membacanya bersama-sama, silakan mengikuti yang ditayangkan atau di Alkitab masing-masing. Saya ambil dari TB2. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, ia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan yang terjadi padanya, sungguh ia terputus dari orang-orang hidup.
Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang-orang kaya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Amin. Kita tahu ini ayat-ayat ini seringkali dibacakan waktu Jumat Agung. Ayat-ayat ini bahkan mulai dari pasal 52 ayat 1, yaitu terus sampai dengan pasal 53 ayat 12, sering dibacakan waktu Jumat Agung karena menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Ayat ini, kalau kita melihat, ayat-ayat ini sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus, tetapi menceritakan zaman itu umat Allah disiksa, ditawan di Babel. Nah, juga kalau sekarang dinubuatkan juga tentang apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita melihat ayat demi ayat. Pertanyaan di 53 ayat 1, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Di sini ayat ini ada hubungannya dengan satu ayat sebelumnya, yaitu di pasal 52 ayat 15. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Di situ ada di ayat 15 ini yang dengar. Di sini berita yang dengar ini juga ini mau dinyatakan apa sih yang didengar dan dinyatakan? Yaitu bukan hanya bangsa-bangsa, para raja-raja pada waktu itu, juga nubuatan untuk kita semua. Jadi nubuatan tentang apa? Kita lihat di ayat 2. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Gambarannya ini, tanah kering kita tahu kalau tanah yang kering sulit untuk bisa tumbuh, ya tunas. Taruh ini juga tunas, sulit ada tunas untuk bertumbuh dengan baik. Tetapi di sini adalah keadaan Tuhan Yesus yang mengalami berbagai kekerasan, penderitaan, ini dianggap seperti dia ini kering, ya kita seperti tanah yang kering, tapi masih bisa tumbuh. Nah, keadaannya ini kering karena apa? Dipukulin, sudah dipukulin, disiksa, dihina, diejek, dan bahkan dan mengalami berbagai penderitaan seperti itu. Nah, dikatakan di sini, ia tidak tampan dan tampak mulia untuk dipandang. Tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Coba teman-teman bayangkan orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, entah dipukuli pasangannya atau kekerasan di mana saja, orang yang dipukuli bak-bak belur, apa mereka memperhatikan penampilan. Nah, di sini Tuhan Yesus diceritakan nanti kita melihat bagaimana dia mengalami berbagai penderitaan, tentu tidak memikirkan tentang penampilan. Juga Tuhan Yesus di sini ini dikatakan tidak tampan, tidak mulia untuk dipandang. Padahal Tuhan Yesus anak Allah yang mulia. Tapi di sini nih dikatakan tidak orang menginginkannya karena tampaknya penampilannya itu yang kurang meyakinkan, yang babak belur. Kita melihat apa yang dinyatakan. Ternyata di Yesaya pasal 53
ayat 3 sampai dengan 5 kita melihat ayat 3 di sini dia mengalami berbagai macam penghinaan, penderitaan, kesengsaraan yang ditanggung Tuhan Yesus karena dosa-dosa kita semua. Di ayat 3 ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Jadi Tuhan Yesus mengalami banyak penghinaan saat itu. Juga dihindari orang-orang karena takut nanti juga ditangkap oleh orang-orang yang Yahudi dan ditolak banyak orang. Ia adalah hamba yang menderita, penuh duka cita dan akrab dengan kesedihan. Namun Tuhan Yesus mau melakukan semuanya itu karena kasih-Nya kepada kita, supaya orang yang percaya bisa diselamatkan. Banyak orang tidak peduli, malah ditutup mukanya kalau bisa gak mau melihat. Dia dihina, tidak masuk hitungan, orang tidak mau memperhatikan. Kita semua ini dilahirkan sudah dalam dosa karena dosa dari Adam dan Hawa semua punya dosa. Dan kita mempunyai kecenderungan berdosa selama di dunia. Makanya butuh ada Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Nah, orang tak acuh terhadap Tuhan Yesus. Selain itu apa di ayat 4? Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Jadi sebetulnya itu dosa kita semua yang ditanggung Tuhan Yesus. Penyakit kita, penyakit secara rohani, penyakit apa saja yang kita lakukan yang tidak benar, itu yang ditanggung Tuhan Yesus. Kesengsaraan kita ini yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi semua orang mengira Yesus kena tulah, yaitu kena apa hukuman Tuhan karena apa yang tidak dia perbuat ini, dianggap dia ini yang bersalah. Padahal kita mengira dia kena tulah di ayat 4 tadi, dipukul dan disakiti Allah. Ayat 5 mengatakan, akan tetapi dia ditikam karena pemberontaan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Jadi tadi itu yang orang mengira karena Tuhan Yesus mengalami berbagai hinaan, caci maki dan penderitaan karena kena tulah, karena hukuman Tuhan. Tetapi ayat 5 langsung mengatakan, ditikam karena pemberontaan kita. Pemberontaan umat manusia, pemberontaan karena dosa manusia, ia diremukkan karena kejahatan kita. Kejahatan manusia itulah yang membuat Tuhan Yesus mengalami itu semua. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi Tuhan Yesus mengalami berbagai hajaran hukuman. Supaya apa ini? Kita ada damai sejahtera. Hajaran-hajaran yang ditimpahkan kepada Tuhan Yesus untuk apa? Supaya umat manusia ini bisa ada damai sejahtera. Dan bilur-bilur darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib ini dicucurkan untuk apa? Supaya kita disembuhkan. Disembuhkan secara rohani, kita bisa disembuhkan dari berbagai penyakit rohani kita. Dan kita percaya Yesus juga mempunyai kuasa untuk bisa menyembuhkan secara jasmani bagi kita. Tuhan Yesus mengalami penderitaan luar biasa, tubuhnya remuk redam, dihajar luar biasa. Karena kita semua, oleh darahnya lah kita bisa disembuhkan. Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus pasal 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Jadi Tuhan Yesus anak Allah yang sama sekali tidak ada dosanya, tetapi dibuat orang yang berdosa karena kita semua. Supaya apa? Kita dibenarkan oleh Allah Bapa. Nah, ini apa yang dikatakan di kitab Yesaya, nubuatan itu digenapi melalui apa yang Tuhan Yesus lakukan, digenapi di berbagai tulisan di Perjanjian Baru. Saya melihat beberapa di kitab Yohanes. Tuhan Yesus mengalami berbagai penderitaan termasuk dicambuk di Yohanes 19 ayat 1. Di sini dikatakan lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Mencambuk itu bukan hanya pukul, tetapi cambuk itu zaman dulu itu adalah dengan di abad yang pertama orang dicambuk dengan sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena di ujung-ujung cambuk itu ada metal atau gelas, kalau kena tubuh bisa menarik daging, dan bahkan ada orang yang sampai kena di urat-urat nadinya dan juga terangkat dagingnya, sangat menyakitkan. Yesus dicambuk di situ sebelum disalibkan. Ada orang-orang yang saat itu mengalami pencambukan, ada yang sudah meninggal sebelum sempat disalibkan. Selain itu, Yesus juga diberi mahkota duri, jubah ungu, diejek dan ditampar. Bisa melihat di Yohanes pasal 19 ayat 2. Prajurit-prajurit mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Dengan adanya mahkota duri, ini untuk menghina Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus, dan di situ bisa kepalanya pun bisa berdarah karena mahkota duri itu untuk penyiksaan. Diberi jubah yang ungu, di sini untuk mengejek. Jubah ungu adalah untuk waktu itu kostum yang diberikan kepada tentara Romawi, itu adalah orang untuk yang besar kebesarannya. Tetapi di sini untuk mengejek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga diberi tongkat. Di tongkat di tangannya juga tongkat kerajaan. Untuk apa? Mengejek dia. Selain itu Yesus diejek dan ditampar di ayat yang ketiga, 19 ayat 3. Dan terus menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Jadi Tuhan Yesus juga orang-orang serdadu itu datang menampar Tuhan Yesus. Bayangkan ada lukanya makin dalam dengan mahkota duri ini. Penyiksaan yang lebih banyak. Dan di situ lalu mereka mengejek, "Salam hai Raja orang Yahudi." Dia tidak tahu Yesus bukan hanya Raja orang Yahudi, tapi dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka tidak mengerti. Di Yesaya pasal 53 ayat 6 sampai dengan 9 diteruskan, "Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua." Nubuatan tentang Tuhan Yesus itu yang di kitab Yesaya, di sini digunakan gambaran domba. Kita ini domba yang sesat, yang semaunya sendiri, mau kemana ikutnya dengan kemauan sendiri. Susah diatur, tidak mau diatur, yang mau mengatur dirinya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kejahatan yang tidak mau kita terima ini, diatur, ditimpakan kejahatan kepada Tuhan Yesus. Malah Tuhan Yesus yang kena hukuman itu. Di ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Di sini Tuhan Yesus digambarkan lagi bagaimana Tuhan Yesus dianiaya.
Tetapi Yesus bukannya memberontak, tapi membiarkan dirinya disakiti dan dia tidak membuka mulutnya. Di sini ini ada beberapa ayat yang tidak membuka mulutnya, kalau di bawahnya itu yang biru juga yang keluh. Tidak di bawah, tidak membuka mulutnya. Jadi Tuhan Yesus mengalami berbagai penderitaan seperti itu, diam, mulutnya tidak bicara. Bandingkan dengan orang-orang saat ini, sedikit disakiti berkoar-koar ditunjukkan ke seluruh dunia. Apa yang terjadi dimasukkan di Facebook, dimasukkan di medsos, dimasukkan di WA, dimasukkan Instagram, ada lagi berita-berita hoax. Tapi Tuhan Yesus diam, tidak membuka. Untuk apa? Karena Yesus mau melaksanakan itu untuk kita semua. Mau menanggung kita. Penderitaannya itu untuk kita semua. Digambarkan Tuhan Yesus dianiaya, dia ini nggak buka mulutnya. Seperti apa? Anak domba, seperti tadi itu tolong ditunjukkan lagi, yang saya beri warna merah, seperti anak domba dibawa ke pembantaian di ayat yang tadi yang ketujuh. Juga diberikan seperti warna di situ kuning, seperti induk domba. Jadi baik anak domba dibawa ke pembantaian dan induk domba yang dibawa untuk menggunting rambutnya, bulunya domba. Tapi diam, tidak membuka mulut. Ini menunjukkan kepada kita, Tuhan Yesus tutup mulut, dia menahan semua penderitaan itu, dimasukkan di dalam dirinya sendiri. Karena apa? Dia mencintai kita semua. Ayat 8, sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontaan umatku, ia kena tulah. Nah, di sini tadi itu dikira Tuhan Yesus kena tulah karena kesalahannya. Tapi di sini di ayat 8 dikatakan, karena pemberontaan umatku. Jadi karena pemberontaan umat manusialah Tuhan Yesus kena tulah. Tuhan Yesus dihukum dan semua orang gak peduli apa yang terjadi. Lalu terputus dengan hidup orang-orang, negeri orang hidup berarti. Karena itulah Yesus mati bagi kita semua. Di ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya. Jadi Tuhan Yesus diperhitungkan juga seperti orang-orang fasik. Sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah berbuat kekerasan, tidak pernah ada tipu muslihat dalam mulutnya. Berarti anak Allah yang suci murni tidak pernah berbuat apa-apa. Tetapi Yesus mau berbuat itu untuk kita semua. Penggenapan apa yang terjadi kita lihat juga di Injil Yohanes pasal 19 ayat 17. Di sini dikatakan Tuhan Yesus sambil memikul salibnya pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Tuhan Yesus di sini sebelum mati dia harus memikul salibnya di situ. Di gambarannya itu begitu beratnya sehingga dibantu oleh Simon dari Kirene. Di ayat 18, di situ mereka menyalibkan dia, bersama dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, sedangkan Yesus di tengah-tengah. Jadi Yesus di situ disalibkan dengan penjahat, seperti telah dikatakan oleh di Nabi Yesaya dinubuatkan, ditempatkan di antara orang-orang fasik. Di situ Yesus disalibkan di tengah dua penjahat di tengah-tengah. Rasul Paulus juga menegaskan di 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4.
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh Kristus telah mati untuk kita. Kristus sudah mau mati karena dosa-dosa kita seperti yang dinubuatkan dan sudah juga digenapi. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dan pengharapannya bagi kita semua melalui penderitaan dan kematian kepada kita semua. Untuk apa? Karena Yesus mau kita semua mempunyai hidup yang baru, pengharapan yang baru, dan kehidupan yang kekal. Kita ini semua mau diselamatkan oleh Tuhan. Kan kita melihat di bagian yang kedua dari pasal 53 itu, yaitu di ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita membacakannya bersama-sama, ayat 10, 11, 12. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit, apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas oleh pengetahuannya. Hambaku, orang benar itu, akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang benar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhidung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Di sini sekali lagi ditunjukkan kepada kita. Nabi Yesaya menubuatkan tentang apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan dan juga mati bagi dosa dan pelanggaran kita. Dikatakan di ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas, oleh pengetahuannya hambanya itu orang benar, akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Jadi ini apa yang terjadi? Tuhan Yesus bisa membenarkan banyak orang. Membenarkan banyak orang itu siapa saja? Yaitu semua orang yang mau percaya dan melakukan kehendaknya. Dan Tuhan Yesus memikul kejahatan kita semua. Di kejahatan kita dipikul, dilalui oleh Tuhan Yesus, dipikul di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati bagi kita. Di ayat 12 dikatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan juga karena terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Di sini dikatakan Tuhan Yesus ini dihitung di antara pemberontak. Padahal Yesus bukan pemberontak, tapi Yesus berdoa. Kalau kita dilihat ini digenapi di Lukas pasal 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepadamu bahwa apa yang tertulis ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Jadi pada waktu itu di Lukas sudah mulai mau digenapi. Jadi Tuhan Yesus menanggung dosa kita, terhitung di antara pemberontak-pemberontak, padahal dianya sendiri tidak sebagai pemberontak. Teman-teman kita sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah sangat menderita.
sudah rela menanggung segala penderitaan yang begitu berat. Ini disebabkan karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita, memikirkan kita, memberikan dirinya mati ganti kita semua. Sehingga kita tidak perlu mati atas dosa-dosa kita. Dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, supaya banyak orang diselamatkan. Dosa banyak orang ditebus dan ditanggungnya. Maka setelah Yesus mengalami berbagai kekerasan untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus juga sudah mati dan sudah disalib, dibangkitkan dari antara orang mati. Maka Yesus kalau dilihat di ayat yang sebelumnya, di pasal 52 yang kita bahas minggu yang lalu, Tuhan Yesus ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sekarang, Tuhan Yesus yang sudah memberikan semuanya kepada kita. Apakah yang Anda perbuat untuk membalas cinta kasih-Nya? Apakah yang kita perbuat untuk membalas cinta kasih Tuhan? Terutama saat kita menghadapi tantangan hidup. Ada orang Kristen mau setia mengalami Tuhan, tapi ada tantangan hidup, alasan 1001 macam, meninggalkan Tuhan. Ada yang sudah banyak mengomel, nggak mau tertuju pada Tuhan lagi. Di sini firman Tuhan mengatakan, teruslah beriman pada Tuhan dengan mata tertuju pada Tuhan Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 2-3 berbunyi demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Tuhan Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Teman-teman, kita di dunia menghadapi tantangan. Itu memangnya begitu, karena kita di dunia bukan di surga. Tantangan datang dari berbagai pihak, bisa dari orang dekat, bisa orang yang lain. Sekarang pertanyaan, apa teman-teman mau menjadi lemah, putus asa? Tuhan Yesus sudah melakukan yang begitu besar untuk kita, tidak mundur, tapi sampai akhir. Bagaimanakah dengan kita semua? Teman-teman, maukah terus kuat beriman dan terus lakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apakah teman-teman mundur? Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita. Dia mau terus memikul salibnya, menghadapi berbagai penderitaan, supaya bisa memberikan kemenangan kepada kita. Maukah kita berjalan? Maukah kita berjalan setia kepada Tuhan? Apapun yang terjadi, terus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita, yang sudah memikul dosa kita. Apakah kita mau memperbaiki hidup kita? Apakah kita mau setia sampai akhir kepada Tuhan? Kita mau refleksi. Ini kita katanya nggak boleh ada tanya jawab lagi, tapi saya berikan refleksi. Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk kita. Apakah yang Anda perbuat untuk membalas kasih-Nya? Terutama menghadapi tantangan hidup. Itu yang sudah tadi saya tanya. Apakah yang Anda lakukan? Melihat tadi yang sudah dibahas tentang penderitaan Tuhan. Refleksi yang kedua.
Apa respons Anda terhadap penderitaan, pengorbanan, dan kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus kepada diri Anda dan kita? Respon Anda saat ini apa kepada Tuhan? Melihat penderitaan yang Tuhan Yesus telah lalu dan mau menanggung untuk kita. Yang ketiga, apa respons Anda terhadap ketaatan Tuhan Yesus bahkan matikan kita? Taat sampai mati di atas kayu salib. Dia taat, terus mau melakukan. Apakah ketaatan saudara mau terus kepada Tuhan Yesus sepanjang hidup saudara? Apakah karena nanti ada ini itu aku mundur, aku nggak mau ini lagi, nggak mau melayanan. Yesus melayani kita sampai akhir. Bagaimana ketaatan? Saya menyuruh saudara, coba kita menyanyi lagu salibnya, salibnya. Sambil menyanyi lagu ini, saya mau minta teman-teman merefleksi 3 pertanyaan itu tadi. Refleksi 3. Yang pertama, yaitu Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk kita. Apa yang aku mau perbuat membalas cinta kasih Tuhan. Yang kedua, respon kita terhadap penderitaan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Ketiga, respon terhadap ketaatan Tuhan. Mari kita menyanyi lagu salibnya sambil merenungkan apa yang telah kita tadi dengar. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib. Air dan darah suci hati. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Ayat yang selanjutnya. Pada kaki salibmu ku tetap percaya hingga dalam surga jiwaku bahagia. Sebentar saya tanya, maukah saudara sungguh-sungguh seperti itu tadi kata-katanya? Tunjukkan lagi. Tetap mau percaya, berkata di bawah kaki Tuhan Yesus. Terus sampai kita bertemu Tuhan. Apakah saudara tetap mau percaya mengikuti Tuhan dengan setia sampai bertemu Tuhan? Nyanyi salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan
Saudara mau setia? Apakah saudara mau melayani Tuhan yang sudah memberikan semuanya untuk kita? Marilah kita nyanyi salibnya lagi, merenungkannya tadi lagi. Salibnya, salibnya, selama dosaku disucikan oleh darah Yesus. Tolong Pak Yoyo menyanyikan musiknya yang lain, merenungkan. Komitmen sendiri kepada Tuhan. Apa yang Anda mau perbuat dengan apa yang telah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup saudara. Saya beri beberapa menit saudara, komitmen dengan Tuhan sendiri, merespon pada Tuhan sendiri. Setelah itu Pak Daud yang akan doa penutup. Ya Bapa Surgawi, malam ini kami mengucap syukur karena sekali lagi kami belajar bagaimana hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya rela menjadi korban, rela menjadi tumbal untuk keselamatan umat Yahudi yang saat itu dibuang. Dan disitulah kami belajar bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi korban untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Bantu Bapa, agar kami makin menghargai pengorbanan yang sangat besar itu. Sehingga kami lebih setia, lebih tangguh, lebih tabah. Tidak mudah menyerah, tidak mudah mengingkari Tuhan. Bahkan tolong Bapa, agar apapun yang terjadi, kami tetap setia. Karena Engkau lebih dahulu telah setia sampai titik darah yang terakhir. Berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi penyampai PA pada malam ini. Dan kami semua yang telah mendengar, bantu kami untuk merenungkannya. Agar firman Allah terus bekerja. Roh Kudus terus menerangkan. Agar kami mulai malam ini lebih tangguh, lebih tabah, lebih setia, mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Bantu agar minggu depan lebih banyak lagi yang bergabung dalam PA ini Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.